Judul: Kesempatan Terakhir di Penginapan Melati. Kalau mau lari, sekarang kesempatan terakhir Anda. Indri, alih-alih menjawab, hanya bisa terengah-engah. Hah, aku belum pernah merasakan yang seperti ini. Indri adalah seorang wanita berusia 52 tahun. Setelah bercerai, ia terpaksa menutup rumah makan yang dikelolanya. Kini, ia tinggal berdua dengan putrinya yang sedang mempersiapkan diri untuk kuliah. Meskipun putrinya bekerja paruh waktu, penghasilan mereka jauh dari kata cukup. Akhirnya, Indri mulai bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah penginapan sederhana. Hari-harinya berjalan monoton, tak ada yang istimewa. Namun, pada suatu hari yang tampak biasa, saat ia bersiap membersihkan kamar yang baru saja ditinggal tamu, sebuah permintaan dari pemilik penginapan mengubah segalanya. Ia diminta membangunkan seorang tamu yang pingsan karena mabuk. Momen ketika ia masuk ke kamar itu menjadi awal dari peristiwa paling mengejutkan dan mendebarkan dalam 52 tahun hidupnya. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Rutinitasnya adalah menghapus jejak orang-orang yang menginap dari siang hingga pukul 6 sore. Awalnya terasa asing dan memalukan, tetapi kini telah menjadi bagian dari perjuangan hidupnya sehari-hari. Namun, ada seorang tamu yang hampir selalu ia temui 2 atau 3 kali sebulan. Seorang pria bernama Baskoro, yang datang untuk perjalanan bisnis. Ia memiliki perusahaan desain interior kecil, dan selalu menginap di penginapan ini setiap kali ada pertemuan dengan klien di sekitar Semarang. Sebagian besar tamu akan check out di pagi hari, tetapi Baskoro selalu menggunakan kamarnya hingga sore. Ternyata, karena tidak ada kegiatan lain sebelum rapat, ia memilih membayar biaya tambahan untuk tetap tinggal. Berkat kebiasaan itu, Indri beberapa kali berpapasan dengannya. Suatu hari, setelah minum-minum bersama klien, Baskoro yang mabuk berat meninggalkan pesan di resepsionis. Besok pagi saya ada rapat penting. Kalau jam 10 saya belum keluar, tolong bangunkan saya, ya? Pemilik penginapan tersenyum ramah dan menjawab, baik, Pak. Siap. Keesokan harinya, seperti yang sudah diduga, Baskoro tidak kunjung bangun karena masih teler. Pemilik penginapan pun berkata pada Indri yang sedang bersiap-siap, Mbak Indri, tolong kamar 305 belnya dibunyikan, bangunkan tamunya. Semalam dia pesan ada rapat penting. Tangan Indri mengetuk pintu kamar. Permisi, Pak. Sudah waktunya bangun. Waktu check out sudah lewat. Suara ketukannya menggema di lorong yang sempit. Namun, tidak ada sahutan dari dalam. Ia mencoba menekan bel, tetapi yang terdengar hanyalah suara dengkuran pelan. Indri menjadi serba salah. Ini adalah permintaan atasannya, dan yang lebih penting, ia teringat ucapan tamu itu tentang rapat penting. Akhirnya, ia mengeluarkan kunci master yang tergantung di pinggangnya. Ceklek. Pintu terbuka. Dengan hati-hati, ia mengintip ke dalam. Pak, Anda benar-benar harus bangun sekarang. Ia memanggil beberapa kali dari ambang pintu, tetapi tamu itu tetap tidak bergerak. Setelah ragu sejenak, Indri memberanikan diri masuk dan berdiri di samping tempat tidur. Sambil menyentuh tubuh pria itu dengan ujung jarinya, ia berkata, Pak, tolong bangun. Waktunya sudah. Merasa frustrasi karena tidak ada jawaban, ia menyingkap sedikit tirai tebal di jendela. Sinar matahari yang menerobos masuk langsung menyorot tubuh telanjang pria itu. Astaga! Secara naluriah, Indri menyambar selimut dan melemparkannya ke atas tubuh Baskoro. Dengan wajah yang memerah padam, ia memalingkan muka dan berteriak, Pak, tolong bangun sekarang juga. Meskipun hanya sesaat, jantung Indri berdebar kencang. Lemparan selimut itu membuat pria itu menggeliat. Beberapa saat kemudian, dengan mata yang masih kabur, ia menatap Indri sambil membungkus tubuhnya dengan selimut. Loh, kenapa Anda di sini? Indri, dengan wajah yang masih memerah, berusaha menjawab dengan suara tenang. Semalam Bapak berpesan di resepsionis untuk dibangunkan. Pria itu terdiam sejenak, lalu mengangguk sambil bergumam, Oh, iya, benar, terima kasih. Tak tahu harus berkata apa lagi,
Indri menunduk dan bergegas keluar dari kamar. Di balik pintu yang tertutup, keheningan yang aneh menyelimuti ruangan. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Baskoro keluar dengan setelan rapi sambil membawa tasnya. Meskipun sisa-sisa mabuknya masih terasa, ia tampak memaksakan diri untuk sadar demi rapat pentingnya. Tepat pada saat itu, matanya bertemu dengan Indri yang sedang menarik troli pembersih di lorong. Keduanya terdiam sejenak. Baskoro yang pertama kali menundukkan kepala. Maaf soal yang tadi. Indri pura-pura membuang pandangannya ke peralatan pembersih dan menjawab datar, tidak apa-apa. Saya hanya melakukan apa yang diminta karena Bapak harus bangun. Baskoro tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa dan hanya tersenyum canggung. Indri mengangguk singkat seolah memberi salam, lalu melanjutkan pekerjaannya. Tatapan Baskoro mengikuti punggung Indri lebih lama dari yang seharusnya. Saat Indri bersiap untuk pulang, ia merapikan peralatannya dan berjalan menuju lobi. Tiba-tiba, sesosok bayangan yang familiar mendorong pintu masuk. Itu Baskoro. Dengan tas kerja di satu tangan dan dasi yang setengah longgar, ia melangkah masuk. Mata mereka bertemu. Hening canggung sesaat, sebelum keduanya saling menyapa dengan anggukan. Selamat sore. Ah, iya, selamat sore. Indri tersenyum tipis. Cepat sekali Bapak kembali. Baskoro balas tersenyum. Iya. Malam ini ada acara minum-minum lagi, tapi masih ada waktu luang. Jadi saya pikir lebih baik istirahat sebentar di sini. Indri mengangguk sambil membereskan peralatannya. Oh, begitu. Kalau begitu, selamat beristirahat. Baskoro tampak ragu sejenak mendengar ucapan itu, lalu menjawab singkat, ya. Terima kasih. Meskipun hanya percakapan singkat, suasana di antara mereka terasa lebih lembut, berbeda dari kenangan memalukan pagi tadi. Keesokan paginya, Indri sedang bersiap membersihkan lorong ketika pintu salah satu kamar terbuka. Baskoro keluar sambil menarik kopernya. Mereka berpapasan, dan Baskoro tersenyum cerah lebih dulu. Ah, terima kasih banyak untuk kemarin. Kalau Anda tidak membangunkan saya, bisa gawat urusannya. Indri hanya menunduk sedikit dan menjawab singkat, bukan apa-apa, Pak. Baskoro menatapnya sejenak, lalu melanjutkan dengan nada jenaka, kalau dipikir-pikir, saya sudah memperlihatkan seluruh aib saya pada wanita asing. Sepertinya Anda harus bertanggung jawab, nih. Wajah Indri langsung memerah. Ia melambaikan tangannya. Aduh, jangan begitu. Itu kan karena situasinya saja. Baskoro tertawa, lalu mengeluarkan kartu nama dari dompetnya. Saya bercanda. Ini kartu nama saya. Siapa tahu ini jodoh, kalau nanti butuh renovasi interior rumah, hubungi saya saja. Saya kasih harga teman. Saya jago, loh. Indri menerima kartu nama itu tanpa berkata-kata, hanya mengangguk kecil. Reaksi Indri yang seperti itu justru membuat Baskoro semakin tertarik. Dengan senyum jahil, ia berjalan melewati lorong. Sambil menatap punggungnya, Indri tanpa sadar memainkan kartu nama itu dengan ujung jarinya dan menghela napas pelan. Sekitar 3 minggu berlalu. Saat Indri selesai bersiap pulang dan turun ke lobi, ia kembali berpapasan dengan Baskoro yang baru saja masuk. Baskoro tersenyum lebar menyapanya. Wah, senang bertemu Anda lagi. Indri juga berhenti sejenak dan mengangguk. Oh, iya. Bapak yang waktu itu. Dengan tatapan menggoda, Baskoro mendekat. Loh, masa Anda lupa sama saya? Rasanya pemandangan waktu itu tidak mudah dilupakan. Wajah Indri memerah padam, dan ia tertawa malu. Aduh, kenapa membahas itu lagi? Baskoro, seolah menikmati reaksinya, melangkah lebih dekat. Kalau begitu, bagaimana kalau hari ini saya buat Anda benar-benar tidak bisa lupa? Indri melambaikan tangannya. Sudah, jangan goda saya terus, katanya sambil menunduk. Dengan mata berbinar jahil, Baskoro melanjutkan, oh ya, waktu itu kan saya sudah kasih kartu nama. Kenapa Anda tidak kasih punya Anda? Saya tidak punya kartu nama, jawab Indri sambil tersenyum kikuk.
Baskoro dengan sigap mengeluarkan ponselnya dan menyodorkannya pada Indri. Siapa yang minta kartu nama? Cukup ketik nomor Anda di sini. Indri gelagapan sambil menggelengkan kepala. Aduh, saya jarang begitu. Baskoro tersenyum licik dan maju selangkah lagi. Ayolah, masa tidak dikasih? Anda kan sudah lihat semuanya. Dengan wajah yang semerah tomat, Indri akhirnya mengambil ponsel itu. Setelah ragu-ragu, ia mengetikkan nomornya dengan hati-hati dan mengembalikannya pada Baskoro sambil bergumam pelan. Sudah. Baskoro memeriksa layarnya dan tersenyum puas. Bagus. Berarti sekarang hubungan kita benar-benar dimulai, kan? Indri menunduk dalam-dalam karena malu, hanya bisa memainkan tali tas di tangannya. Malam itu, telepon Indri berdering. Itu Baskoro. Bu Indri, badan saya agak demam. Boleh saya minta tolong belikan obat penurun panas? Indri ragu sejenak. Tapi ini adalah tempat kerjanya, dan ia tidak tega membiarkan orang sakit sendirian di kota asing. Ia pun membeli obat di apotek dan menuju kamarnya. Saat pintu terbuka, Baskoro tersenyum tipis. Wah, Anda benar-benar datang. Saya tahu saya tidak salah menilai orang. Anda ini malaikat, ya? Indri bertanya bingung. Loh, Bapak tidak sakit? Baskoro menggeleng sambil mengulurkan tangannya. Tidak. Saya serius. Coba pegang dahi saya. Ia lalu menempelkan tangan Indri ke dahinya. Panas, kan? Indri terkejut, tetapi ia memang merasakan sedikit hawa panas. Baskoro tersenyum lebar. Saya tidak bohong, kok. Tapi ya, sakitnya antara iya dan tidak. Masalahnya, saya terus kepikiran Anda. Kalau saya ajak kencan, pasti Anda tidak akan mau. Indri tidak bisa menjawab, hanya bisa menyodorkan kantong obat. Ini diminum, lalu istirahat yang cukup. Saya permisi dulu. Saat Indri memberikan segelas air dan berbalik, tiba-tiba perut Baskoro berbunyi kerucuk seperti petir. Keduanya saling bertatapan, lalu tertawa bersamaan. Baskoro tersenyum malu. Bagaimana kalau kita cari makan enak di luar? Mendengar ajakan itu, Indri bimbang. Tapi rasanya tidak enak meninggalkan orang sakit begitu saja, apalagi setelah mendengar perutnya keroncongan. Ia tidak bisa menolak lagi. Indri mengangguk pelan. Baiklah. Wajah Baskoro langsung cerah. Ia bangkit dari tempat tidur. Bagus. Biar saya yang traktir makanan paling enak. Aduh, yang sederhana saja, kata Indri sambil tertawa kecil. Mereka berdua keluar dari penginapan. Udara malam yang asing terasa canggung, tetapi juga anehnya mendebarkan. Baskoro secara alami menyesuaikan langkahnya dengan Indri. Ngomong-ngomong, jujur saja. Saya orang yang lebih baik dari yang Anda kira, kan? Indri mencoba menahan tawa, tetapi akhirnya terkekeh. Saya kan belum tahu apa-apa. Baskoro mengedipkan matanya dengan jahil. Kalau begitu, buktikan saja malam ini. Di atas panggangan sate, daging berdesis matang. Sambil mengangkat gelasnya, Baskoro bertanya, Ibu tidak minum alkohol, kan? Sepertinya begitu. Indri tersenyum dalam hati. Kalau bukan karena alkohol, mungkin hidupku sudah lama hancur. Bisa, kok. Mari kita minum. Tapi ibu kan baru mau minum obat, nanti minum alkohol tidak apa-apa? Baskoro tertawa jenaka sambil menuangkan bir ke gelas. Halah, sekali-sekali tidak akan mati. Malam minum-minum itu ternyata berlangsung lebih lama dan lebih dalam dari yang dibayangkan. Mereka saling berbagi kisah hidup, luka karena perceraian, cerita tentang anak, dan beratnya hidup seorang diri. Baskoro yang memulai. Saya juga sudah cerai. Anak ikut mantan istri. Saya ya, hidup hanya untuk kerja. Indri mengangguk sambil mengangkat gelasnya dalam diam. Setelah hening sejenak, Baskoro meletakkan gelasnya dan menatap Indri. Pertama kali bertemu, saya pikir saya masih setengah sadar. Kedua kali, saya sadar apa yang saya lihat itu nyata. Dan setelah bertemu lagi, Baskoro berhenti sejenak, lalu berkata dengan tatapan tulus namun tersenyum,
Bu Indri, Anda itu sangat anggun. Saya tidak menyangka akan bertemu wanita secantik ini di tempat seperti ini. Wajah Indri memerah sambil memegang erat gelasnya. Meskipun tidak berkata apa-apa, senyum kecil terus tersungging di bibirnya. Setelah minum cukup banyak, wajah Baskoro semakin memerah. Ucapannya mulai tidak jelas, dan lidahnya menjadi keluh. Tiba-tiba, kepalanya terkulai dan gelasnya terlepas. Bibirnya manyun ke depan, matanya setengah terpejam. Indri menatapnya dengan bengong, lalu bergumam dalam hati, "Astaga, ternyata pria ini ceroboh juga." Ia membereskan gelas dan mengguncang tubuh Baskoro. "Bangun, Pak. Sadar. Kunci kamarnya mana?" "Kunci." Sebagai jawaban, Baskoro hanya bergumam dan tubuhnya miring. Akhirnya, Indri merogoh saku celananya, menemukan kartu kunci, dan membuka pintu kamar. Dengan susah payah ia memapahnya masuk. Kaki Baskoro masih bisa bergerak, tetapi tubuh bagian atasnya lemas dan bergoyang ke sana kemari. Tidak bisa minum banyak tapi memaksa, keluh Indri sambil membaringkannya di tempat tidur. Ia membuka kancing kemejanya dan menghela napas. Rasanya sia-sia, tetapi entah kenapa ia malah ingin tersenyum. Indri membaringkan Baskoro dan hendak bangkit. "Kalau begitu, saya permisi. Selamat istirahat." Tiba-tiba, Baskoro menangkap pergelangan tangannya. "Tunggu sebentar. Jangan pergi. Kita kan belum selesai bicara." Indri menatapnya dengan kaget. "Alkoholnya sudah naik, saya juga mau pulang tidur. Saya lelah." "Cepatlah tidur." "Tidak mau." Baskoro menggelengkan kepala dan tiba-tiba menariknya dengan kuat. Seketika, Indri jatuh di sampingnya. Lengan Baskoro melingkari bahunya. "Kalau begitu, ayo kita tidur bersama." Indri berusaha bangkit, tetapi ia setengah terperangkap dalam pelukan Baskoro. Jantungnya berdebar kencang, dan napas pria itu terasa panas di telinganya. "Pak, tidak boleh begini." "Kenapa? Apa Anda tidak suka saya?" bisik Baskoro, memiringkan kepalanya untuk menatap lurus ke mata Indri. Indri membuang muka, tetapi ia merasakan tangan Baskoro menjalar turun di punggungnya, membuat tubuhnya menegang. Hening sejenak. Udara di antara mereka terasa berat. Baskoro tertawa pelan. "Kalau mau lari, sekarang kesempatan terakhir Anda." Indri, alih-alih menjawab, hanya bisa terengah-engah. Perlahan, sangat perlahan, Baskoro menariknya lebih dekat. Dahi mereka bersentuhan, napas mereka beradu. "Bu Indri." Bersamaan dengan bisikan itu, jarak di antara mereka lenyap. Di dalam kegelapan, napas keduanya menjadi semakin berat. Sentuhan mereka tak lagi ragu, melainkan penuh keyakinan. Awalnya, Indri berusaha menahan diri dengan tubuh yang kaku, namun, seiring napas Baskoro yang semakin dalam dan sentuhannya yang semakin berani, pertahanannya pun runtuh. Perasaan yang selama ini ia tekan meledak. Dadanya naik turun dengan cepat, dan seluruh tubuhnya seakan bukan miliknya lagi, terhanyut dalam ritme pria itu. Dengan mata terpejam, ia merasakan kehangatan tubuh Baskoro seperti gelombang pasang. Perlawanan sirna, yang tersisa hanyalah satu indera yang tajam. Pikirannya menjadi kosong, waktu seolah berhenti, dan semua suara menjauh. Pada saat itu, Indri merasakan dorongan untuk mengeluarkan suara yang tak pernah ia duga. "Hah, aku belum pernah merasakan yang seperti ini." Di atas ranjang, di dalam kamar yang gelap, napas panjang yang saling menjelajah dan hasrat yang tertahan tumpang tindih menyebar ke seluruh ruangan. Seiring berjalannya waktu, suara menjadi lebih rendah, napas lebih panas, dan semua indera menyatu dalam satu momen. Keesokan paginya, Indri bangkit dengan diam-diam. Agar tidak membangunkan Baskoro, ia berjinjit keluar kamar dan mengambil peralatan pembersih seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa saat kemudian, Baskoro membuka mata. Di sampingnya tidak ada siapa-siapa. Sambil merogoh saku, ia mengambil ponsel dan mencoba menelepon. Namun, yang terdengar adalah nada dering familiar dari dalam kamar. Baskoro tersenyum kecil. "Hah, ceroboh juga ternyata."
Beberapa waktu kemudian, saat sedang bersih-bersih, Indri baru sadar ponselnya tidak ada. Wajahnya memerah, ia bergumam sendiri, "Aduh, malu sekali kalau harus masuk lagi." Setelah ragu-ragu, ia akhirnya membuka pintu dengan kartu kunci dan melangkah masuk dengan hati-hati. Tepat pada saat itu, pintu kamar mandi terbuka. Baskoro keluar sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Saat mata mereka bertemu, Baskoro berteriak jenaka, "Tertangkap!" Tanpa memberinya waktu untuk bereaksi, Baskoro menarik Indri ke dalam pelukannya. "Kerja selesai jam berapa?" "Saya sudah kosongkan jadwal seharian ini." Indri, dengan panik, mencoba melepaskan diri. "Jam 6 sore. Baskoro tersenyum cerah dan mengangguk. "Bagus. Kalau begitu, kita bertemu jam 6 di depan lobi. Hari ini kita akan kencan yang sesungguhnya." Sambil memegang erat ponselnya, Indri bergegas keluar kamar. Jantungnya berdebar kencang saat berjalan di lorong. Malam itu, sesuai janji, mereka bertemu dan memulai kencan pertama mereka yang sebenarnya. Sejak saat itu, setiap kali Baskoro melakukan perjalanan bisnis, mereka selalu bertemu. Perlahan, mereka menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidup satu sama lain. Sebuah debaran yang pertama kali dirasakan dalam 52 tahun hidupnya. Wajah Indri kembali berseri. Putrinya menyadari perubahan ibunya, tetapi ia diam-diam mendukung kebahagiaan sang ibu. 1 tahun kemudian, Baskoro memindahkan kantornya ke dekat lingkungan tempat tinggal Indri, dan mereka memulai hidup baru bersama. Bagaimana cerita hari ini? Melihat kisah Indri yang berusia 52 tahun, mungkin banyak dari kita yang berpikir, sungguh dramatis bagaimana cinta baru bisa datang di tengah rutinitas beratnya sebagai petugas kebersihan penginapan, setelah perceraian dan perjuangannya membesarkan anak seorang diri. Kita sering berpikir bahwa cinta sudah berakhir seiring bertambahnya usia, terutama setelah melewati usia 50-an. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh kisah Indri, kita tidak pernah tahu kapan dan di mana hidup akan memberikan kejutan. Jodoh bisa datang di saat kita paling lelah dan di tempat yang paling tidak terduga. Hal yang sama berlaku untuk Baskoro. Setelah bercerai dan hidup menyendiri hanya dengan bekerja, Indri menjadi seseorang yang istimewa baginya. Keduanya adalah orang-orang yang membawa luka, tetapi dengan bertemu satu sama lain, mereka bisa merasakan kembali debaran di hati. Jika Anda sedang melewati masa sulit saat ini, jangan pernah menyerah. Hidup belum berakhir, dan cerita Anda selalu bisa dimulai kembali kapan saja. Usia hanyalah angka, dan ketulusan selalu menemukan jalannya. Dan yang terpenting, cinta tidak mengenal usia. Mungkin, itulah pelajaran terbesar dari cerita hari ini. Jika Anda menyukai video hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Perhatian kecil dari Anda adalah kekuatan besar bagi saya. Bagikan juga pendapat Anda tentang cerita ini di kolom komentar. Terima kasih.